Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andika Dwi Satrio dengan NIM 163251002. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah pengukuran dasar dengan judul Hukum Kekekalan Momentum. Nah, langsung saja saya lanjutkan ke bagian dasar teorinya. Nah, untuk dasar teori ini akan coba saya rangkum agar tidak terlalu panjang. Nah, di sini momentum itu merupakan besaran vektor yang didefinisikan sebagai hasil kali antara massa benda dengan kecepatannya. Nah, secara matematis itu dituliskan P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Nah, artinya semakin besar massa atau kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula momentumnya. Nah, pada sistem tertutup berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum total sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum total sesudah tumbukan. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. Nah, di mana VA dan VB ini adalah kecepatan sebuah sebelum tumbukan. Kemudian V aksen A dan V aksen B ini adalah kecepatan sesudah tumbukan. Nah, dalam percobaan ini digunakan juga koefisien restitusi. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. E sama dengan negatif dalam kurung V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi dalam kurung V1 dikurangi V2. Nah, koefisien restitusi ini menunjukkan tingkat kelentingan tumbukan. Nah, di sini tuh jika S sama dengan 1 tumbukan itu lenting sempurna. Nah, jika E kurang dari 1 lebih dari 0 itu tumbukan lenting sebagian. Nah, jika E sama dengan 0 itu tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, langsung saja coba saya lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada tujuan praktikum. Nah, pada praktikum ini tuh bertujuan untuk memahami konsep momentum, membuktikan hukum kekekalan momentum melalui percobaan tumbukan, menentukan nilai koefisien restitusi, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan. Nah, langsung saja saya lanjutkan ke bagian prosedur percobaan. Nah, di sini yang pertama ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada rel udara, kemudian ada kereta, yang ketiga ada pegas tumbuk, yang keempat ada pewaktu pencacah, yang kelima ada beban, yang keenam ada penghalang cahaya dengan 2 jari 3 cm, yang ketujuh ada velcro, dan yang terakhir ada gerbang cahayanya. Nah, di sini ada prosedur percobaannya nih. Nah, untuk prosedur percobaannya juga akan coba saya rangkum agar tidak terlalu panjang. Nah, di praktikum ini tuh digunakan rel udara dan 2 rel kereta dengan massa yang berbeda. Nah, percobaan dilakukan dalam 2 kondisi, yaitu tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, pada tumbukan lenting sempurna, kedua kereta dibuat saling bertumbukan tanpa saling menempel. Nah, sedangkan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua kereta itu menggunakan velcro sehingga setelah bertumbukan, keduanya bergerak bersama. Nah, kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan ini diukur menggunakan sensor waktu atau sensor cahaya. Nah, percobaan dilakukan sebanyak 5 kali untuk masing-masing jenis tumbukan.
Kemudian saya lanjutkan, di sini ada data hasil percobaannya. Nah, berdasarkan data yang diperoleh pada tumbukan lenting sempurna, terlihat bahwa kecepatan benda yang bergerak sebelum tumbukan hampir seluruhnya berpindah ke benda yang awalnya diam. Sedangkan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda bergerak bersama dengan kecepatan yang hampir sama setelah tumbukan. Hasil ini sesuai dengan teori karakteristik masing-masing jenis tumbukan. Nah, langsung saja saya lanjutkan ke bagian analisis. Nah, pada tumbukan lenting sempurna diperoleh nilai rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,978. Nilai ini tuh sangat mendekati 1 sehingga menunjukkan bahwa tumbukan yang terjadi hampir ideal. Nah, selain itu, rata-rata error momentum yang diperoleh sebesar 3,21%. Ini menunjukkan bahwa momentum total sebelum dan sesudah tumbukan relatif tetap. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali diperoleh nilai rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,0024. Nilai ini sangat mendekati 0, yang berarti keduanya hampir sepenuhnya bergerak bersama setelah tumbukan. Rata-rata error momentum pada percobaan ini adalah 3,29%. Nah, dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum kekekalan momentum terbukti berlaku. Pada perbedaan kecil antara teori dan hasil eksperimen, kemungkinan disebabkan oleh gesekan residual pada rel udara, hambatan udara, dan keterbatasan sensor pengukuran. Selain itu, jarak tidak mempengaruhi hukum kekekalan momentum secara langsung, tetapi dapat mempengaruhi kecepatan awal benda, sehingga mempengaruhi besar momentum yang terukur. Nah, agar hukum kekekalan momentum berlaku secara ideal, sistem harus tertutup, tidak ada gaya luar neto, massa sistem tetap, dan gaya interaksi antara benda memenuhi hukum 2 Newton. Langsung saja saya lanjutkan ke bagian kesimpulan. Di sini berdasarkan hasil praktikum yang sudah kelompok saya jalankan, diperoleh nilai koefisien restitusi rata-rata sebesar 0,978 pada tumbukan lenting sempurna dan 0,0024 pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Hasil percobaan menunjukkan bahwa hukum kekekalan momentum terbukti berlaku pada kedua jenis tumbukan dengan nilai error yang relatif kecil. Nah, selain itu, jarak tidak mempengaruhi prinsip dasar hukum kekekalan momentum, tetapi dapat mempengaruhi besar momentum melalui perubahan kecepatan awal. Nah, secara keseluruhan hasil praktikum telah sesuai dengan teori yang dipelajari. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.